أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini Tarawih Khatmil Quran kita memasuki malam ke-22 di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Kita membaca, kita perdengarkan beberapa surat Al-Quran dari Quran surat Saba dan surat Fatir, Yasin, As-Saffat dan Al-Quran surat Shad. Beberapa pelajaran yang mungkin bisa kita ambil di surat-surat yang kita baca, kita perdengarkan pada malam hari ini antara lain Quran surat Fatir. Quran surat Fatir sebelum surat Yasin niku ayatnya ayat 32. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan, kami berikan Alkitab atau pemahaman tentang agama ini, tidak hanya sekedar pemahaman tapi juga pelaksanaannya, alladzina istafaina min ibadina, orang-orang yang sudah aku pilih di antara hamba-hambaku. Wa minhum, maka di antara mereka ada yang zalimul li nafsi, ada yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum, dan di antara mereka ada muktasid, ada orang yang tengah-tengah. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, selalu berusaha berlomba mendahului bil khairati, dengan kebaikan-kebaikan, dan semua itu biidznillah, karena izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Semua itu adalah keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwasannya hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Pada tarawih yang kemarin kita melewati satu ayat yang menegur Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau ditegur oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, innaka, sesungguhnya engkau lan tahdi, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinallaha, tetapi Allah yahdi may yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya hingga saat ini. Ya. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, menerima Islam sebagai agama, menerima Allah sebagai Tuhan, menerima Rasulullah sebagai utusan Allah, sebagai pembelanya, sebagai penolongnya, pemberi syafaat nanti di hari kiamat, ya terbagi menjadi 3 golongan ini. Ada orang-orang yang zalimul li nafsi, mereka mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan iman, mereka mendapatkan ilmu, tetapi mereka zalimul li nafsi, mereka menyia-nyiakan hidup mereka, tidak mau mengamalkan ilmunya, tidak mau memanfaatkan modal keimanannya. Sering kita singgung dengan modal keimanan, apapun yang dilakukan oleh orang yang beriman itu pasti akan ada nilainya, tetapi dengan modal iman itu tidak mau memanfaatkannya. Nah, lagi di 10 hari terakhir ini bagaimana
manusia terbaik, bagaimana guru terbaik, bagaimana orang yang sangat kita harapkan nanti pertolongannya dari kiamat, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, begitu bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Padahal beliau tidak butuh Lailatul Qadar, bukan butuh yang nilainya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, butuh. Lo kan jadi Nabi ini jelas masuk surga, pasti sudah. Bahkan beliau orang yang membukakan pintu surga. Wonten tiyang mboten percaya Kanjeng Nabi mlebu surga mboten. Niki saged imannya rusak, perlu syahadat ulang dia. Rasulullah pasti masuk surga karena beliau yang membukakan pintu surga. Seandainya Kanjeng Nabi mboten mlebu surga, sak donya mboten wonten sing mlebu surga. Sing bukakno lawang Kanjeng Nabi. Nah ini apa? Ada orang-orang yang dengan modal iman, dengan Kanjeng Nabi di 10 hari terakhir beliau sangat antusias untuk beribadah kepada Allah, walaupun beliau tidak butuh terhadap Lailatul Qadar. Beliau tidak butuh terhadap ampunan Allah, dosa nopo sih tinggi yang dimiliki Rasulullah. Tetapi beliau memberikan contoh kepada kita semuanya, ya, memberi pelajaran kepada kita, karena beliau pernah menyampaikan dalam satu hadis, innama bu'istu mu'allima. Aku ini diutus untuk menjadi guru bagi umat. Maka sebaik-baik guru adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya menyampaikan, beliau memberi contoh betul kepada kita. Karena itu monggo kita sama-sama memanfaatkan waktu yang ada, ya, dengan dicontohkan oleh beliau di sisa waktu di bulan Ramadan ini 10 hari terakhir semaksimal mungkin, baik di siang hari maupun di malam hari kita berusaha untuk mencari perhatian Allah, berusaha untuk mendapat Lailatul Qadar niku wau. Nah, jangan sampai kita terjebak menjadi orang-orang yang zalimul nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, ada yang tengah-tengah. Ada yang tengah-tengah, ya ibadah semangat, tapi nggih dosa nggih doyan, tengah-tengah. Wa minhum sabiqun bil khairat, tapi ada lebih daripada itu, sabiqun bil khairat. Mereka orang-orang yang berlomba-lomba, berusaha semaksimal mungkin bil khairat, dengan kebaikan-kebaikan biidznillah, tetapi karena izin Allah. Artinya dia tidak bisa sombong, wah aku hebat aku ini. Ibadahku akeh, sare-arek iku apa? Lho ngoten niku karena biidznillah kok. Sekalipun dia semangat, seumpama lho nggih, seumpama ada jamaah yang kemudian berusaha semaksimal mungkin. Nah, mulai tadi sahur mulai jam kali. Nah, itu niku wis damel tahajud, nambahi witir saderenge sampun witir 3 rakaat, tinggal menambah 8 rakaat sehingga maksimalnya witir dalam semalam 11 rakaat. Nah, itu niku mengambil sunnah mengakhirkan sahur. Sahurnya katakan subuh jam itu? Jam 4 seperempat. Umpami jam 4 kurang seperempat dia baru sahur. Dalam jangka waktu setengah jam. Imsak kurang 20 menit baru sahur. Nih, saderenge ibadah atau wiritan, sholat dan lain-lain. Mantun niku salat subuh jamaah. Mantun salat subuh jamaah napa itikaf, nunggu waktu duha. Ya, di masjid, di mushola. Ya, mboten ngomong masalah dunya, napa damel wiritan, napa damel senden, merem turu. Ya, masjid niku itikaf, niate itikaf. Lalu tidak keluar dari masjid kecuali mengerjakan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat sesuai dengan hatinya Kanjeng Nabi. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka baginya pahala haji dan umroh tamah yang sempurna. Mantun niku wangsul teng griya, dia usaha semaksimal mungkin untuk tidak sampai pahala puasanya hilang, melakukan ibadah lain. Napa ibadah lain? Nauso ibadah turu, mikir turu wis. Timbangi aku hibah, timbangi ngerasani, timbangi adu-adu, timbangi goroh ngedabrus, timbangi engko an-nadhar bi syahwat. Yang kata Rasulullah 5 perkara yang bisa membatalkan puasa, artinya membatalkan pahala puasa. Apa? Hibah, namimah, kedzib, bohong, mantun niku sumpah palsu,
Contohnya sumpah palsu niki gurung ono sing ngenyang, jarine wis ono sing ngenyang. Padahal kita buka, temen iki dinyang, kata kekno mbek aku, sampean sampean ngisori mana ngenyangi. Padahal kita buka, sumpah palsu. Lalu nador bisyahwat, sering kita contohkan, nador bisyahwat itu tidak harus sesuatu yang berhubungan dengan seperti hubungan suami istri, tidak. Kita melihat istrinya tetangga kita, melihat. Nah, buatan kudu niku nador. Nador niku maknane melihat, bisyahwat niku karep. Karep niku luas bahasanya. Kenapa kita mempersempit makna? Karep niku luas. Sering kita contohkan, jenengan ningali TV lho, ningali TV terus ono es campur disiram kali sirup niku. Mbek ngelek itu kok aku takjil ngene. Pas ningali TV jam 12 mbek ngelek itu. Engko aku niku pun syahwat punan. Jangan dianggap sepele nador syahwat niku. Atau ibu-ibu, mbak-mbak melaku tanpa pasar terus ketok ada kerudung semuanya. Ya, kerudung keliri cukup iki cocok kayak klambiku meneh yo tak ngomong nang bapak ya arek ya itu kono kerudung iki. Mulai saking ningali sampai melakukan omahe bayangane kerudung ijo. Ini enggak aku ini ya kelambine gini syahwatnya muncul sudah nader syahwat nah ini kata masa pengen ngotok iso hilang ganjar poso nggih angkane mana wis aku timbangi hilang wis tak ibadah selamat golek ibadah sing selamat turu selamat tetapi tetap tidurnya ndak boleh langsung full tetap pesen kepada istrinya kepada anaknya atau siapa bikin alarm kok bukan aku duhur kata apa ya tak sholat duhur aku sholat duhur tilem bukan ku asar apa ya sholat asar tak asar tilem malih ku maghrib bukan lo ya temenan bukan ojo pas isa aku wis iki ngempet iki luwe ya bukan wis puasanya sah dia selamat ukurane lho nggih berani ngoten lari pondok ngoten pakai dalil niku kula barang sing isinya kadang sakniki barang kadang-kadang dalil niku ibadah tak ibadah dulu deh ya ibadah dulu tapi sampai dhuwur sampai ngoten ini sah aman selamat ya. Asal tidak merencanakan tidur full sampai maghrib ojo dibuka saat durunge beduk maghrib lah niki ibadahnya sah tapi dia melakukan dosa besar karena dia merencanakan untuk meninggalkan sholat duhur dan sholat asar. Fardhu niku. Terus batasane ngoten. Gugan duhur. Ku tak turu maneh aku. Nggih wis aku. Nggih. Sampai maghrib lho mboten masalah. Ibadahnya sah. Tapi kalau kita punya tanggung jawab, punya keluarga, nggak ada pendamelan, mencari maisha tanggung jawab, dia perlu dipertimbangkan lagi. Mungkin terus ngelir maghrib terus lundi takjile kok gurung siap ndi lah sampean turu tok Pak kan beras kan opo sampean turu wae penggaweane lah terus takjile ya ilere sampean gak takjil wis lah opo sampean sedina kan hasilno iler mbek tetek tok anake dipakani iler iki jadi tanggung jawab nyambut damel ya tetap seperti itu maksimal maghrib ngoten ndang takjil dengan yang sunah wonten rutop no kurma cukup banyak putih langsung ndang sholat mantune iku buka mantune iku ngentosi isya wis sunai adus ndang berangkat ten musala ten langgar sambil menunggu datangnya isya atau menunggu qomat wiritan atau asyhadu alla ilaha illallah nasallallahu nasalukal jannata wa na'udzubika minan nar terus sampai tarawih mantun tarawih ten kampung mantun sekitar jam 8 setengah 9 mantun itu darusan sampai jam 9 wis ndek omah dhisik ngentekno mau takjil sing durung entek mau ngopi-ngopi dhisik mantun itu budal ten kacuk mriki mulai jam 10 sampai jam kali 11 jam setengah 1 jam 1 pulang mampir ten jamek witiran sampai subuh ten mriku nang subuh pindah maneh nang sabila pindah Pak maksimal sabiqun bil khairat ya tetapi semua itu biidznillah sing maringi kekuatan sing maringi taufik hidayah Gusti Allah mboten saged disombongaken mboten bae zalika huwal fadlul kabir ya dan semua itu mereka akan mendapatkan jannatu adnin mereka akan dimasukkan ke surga Aden surga pusat central of paradise itu ya yadkhulunaha mereka akan masuk semuanya ke situ yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'ah ya, yang di dalamnya mereka diberi perhiasan berupa emas-emasan, berupa
mutiara-mutiara, ya pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra dan lain-lain. Kemudian waqalu, mereka sama-sama mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Ya Allah, ya maha segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kesusahan dalam kehidupan kami. Inna rabbana la ghafurun syakur. Sungguhnya Allah maha pengampun dan maha syakur niku bukan syukur, berterima kasih, mengapresiasi teman-teman. Ya, Allah maha mengapresiasi atas upaya semangat yang dilakukan oleh hambanya. Niku bagi orang-orang yang memanfaatkan, apakah itu zalimul nafsi atau yang muktasid, syukur-syukur yang sabiqun bil khairat, semuanya akan mendapatkannya selama tasik wonten iman dalam dirinya. Sebaliknya, orang-orang yang kufur, apakah kufur iman atau kufur nikmat, kufur iman juga nanti masih terbagi, apakah tidak percaya atau yang bermakna kufur ingkar. Walladzina kafaru, bahkan orang-orang kafir, lahum naru jahannam, mereka disiapkan neraka jahanam, la yuqda alaihim fayamutu. Mereka disiksa di dalamnya tidak akan habis-habis, tidak selesai-selesai. Mereka tidak akan binasa, tidak akan mati. Mboten wonten disiksa ten neraka mati niku mboten ceritane. Kepuki wajur, mati durip memane, mati durip memane. Maka seakan-akan mereka koyo-koyo mati koyo-koyo. Kepuki sampai welek ngoten niku mati sik durip memane terus sampai masa waktunya berakhir. Dan fala yukhaffafu anhum min adzabiha. Dan tidak ada keringanan dalam siksanya. Biasanya lho nggih, biasanya kita tendunya niki lho, urip soro. Nggih, urip soro nyambut gawe, nyurung gerobak biyen anu. Cuma lek terus pun kali tahun ngoten mosok sik nyurungi mosok sik abot mau. Biasa nyurung soalnya wis napa? Wis biasa, semerap selai, iki menggoke dalane niku rada gronjal, urus selai. Yang asalnya berat menjadi ringan. Neraka mboten, Pak. Siksa mboten wonten, wis biasa balik gepuki enteng wis mboten wonten, tetep rasane tetep. Itu beratnya siksa di neraka. La yukhaffafu anhum kata Allah. Tidak ada yang menjadi ringan adab itu. Min adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Seperti itulah kami membalas kulla kafur. Setiap kekufuran. Ngajeng kita jelaskan kufur itu maknanya tidak hanya sekedar kufur iman. Soalnya wingkingi wonten keterangan itu. Kulla, ada kata-kata kullanya nih. Setiap bentuk kekufuran, keingkaran maupun ya itu bahasanya kayak ngono. Dan mereka wahum yastorihuna fiha. Dan mereka yang di dalam neraka jahanam yang disiksa itu, mereka berteriak merintih. Yastorih mboten digepuki terus meneng ya wis trimo ing pandu. Mboten gepuki bengok-bengok sakit. Ya. Sambil mereka mengucapkan Rabbana akhirnya, ya Allah, keluarkan kami ya Allah, bebaskan kami dari siksa ini. Na'mal solihan. Tujuannya kalau engkau keluarkan kami, na'mal solihan, kami akan berbuat baik, kami akan ibadah, kami akan taat. Ghairal ladzi kunna na'mal. Dengan perbuatan baik yang dulu tidak pernah kami lakukan, bukan perbuatan yang dulu yang kami tinggalkan. Ya. Dikandani wis ya anu, sopo diremehaken. Niki nyuwun didolaken gara-gara pingin ibadah malih. Tapi apa jawaban Allah? Awalam nu amirkum kata Allah. Lah wis tak dawakno umurmu. Wis tak kesempatan tawakmu biyen ing dunya. Ya. Kan bendina wis ana bengok-bengok. Hayya ala sholat. Ayo sholat. Mantune napa? Hayya ala ayo bareng-bareng menuju kemenangan, menuju keberhasilan, menuju kesuksesan. Itu kan sendiri sama bendina. Atau yang lain, waktu dengan mirengaken tarhim sahur dengan mirengaken. Semerap maknane ngoten. Saya niku peringatan. Bahkan di akhir-akhir niki kula singgung hadis-hadis sing rada kereng, bahasan sing rada kereng. Soalnya kadang-kadang kita itu kalau terus bener Kanjeng Nabi niku selain sifatnya basyiron, memberi kabar gembira, juga nadhiron, memberi peringatan. Lek tiyang umat niki diparingi sing basyiron, busyra tok. Iki kabar gembira, enaken, nyaman, merem, meleset turu akhire. Ngajine enak-enak tok, ngene ganjarane ngene, ganjarane sing enak-enak tok, turu, Pak. Kudu sekali-kali kudu di. Ngene, hukumane ngene, ngene. Nadhiro memberi peringatan, bahkan lho nggih. Bahkan ten
ayat-ayat terakhir yang kita baca di malam hari ini bahasanya Kanjeng Nabi nadiron tok sing dijelasaken. Lebih banyak masalah nadirnya, pemberi peringatannya. Ojo coba-coba lo yo, jangan lo yo, hati-hati lo yo. Ya, ini sering. Sampai bahasan Quran ini dijadikan Rasulullah basyiron wa nadhira kalau Rasulullah. Tapi Quran nadhira tok. Quran ini sebagai peringatan tok. Mboten sing fokus yang kita baca tadi seperti itu. Ya. Nih bahasane Gusti Allah ketika orang yang dimasukkan neraka jahanam ingin keluar, ya, ingin diperingan adabnya, jawabannya simpel. Awalam nu'ammirkum, lha kita tak kesempatan. Tak dawa umurmu. Kok njaluk-njaluk malah kayak panjang umur gak ngaluk barokah, malah keplok-keploknya ini ngapain ngamu keplok-keplok umurnya. Gak eling ta biyen kok ngono iku. Adalah ten Islam nggih walaupun mboten enten sunah, mboten syariat. Nggih sunah donga nggih donga. Metoke wis iku apa mosok sing umum iku ya panjang umurnya napa sing no ya lah sing anjir gak ada ibu itu hati-hati masa betul aneh lah sana bodoh-bodoh ngoten nggih lagu sing Arab nggih wonten mabruk alfa mabruk lha iku malah wonten donga niku mabruk artinya muga-muga barokah alfa mabruk saakeh-akeh barokah umure barokah harta bendanya barokah keluarganya barokah itu lebih ada nilai sunnahnya lagunya mboten sunnah mboten wonten wong ulang tahun terus dinyanyikan mabruk alfa mabruk niku sunnah mboten lagunya mboten sunnah cuma dasar dari lagu itu doa lah dungane niku sing sunnah nah urutane ngoten tapi sing panjang mboten enten sunnah sinten happy birthday aduh tambah hati-hati om nopo pakai saji ya birthday tuh aduh makane mendol ikan goreng happy birthday tuh aduh kok gak pantes blas ya orang guys sekarang aneh-aneh lah niki bahasa Gusti Allah ngoten tok awalam nu'ammirukum bukankah sudah aku panjangkan usiamu ya tujuannya untuk apa agar kamu dapat berpikir ya ma yatadzakkaru fihi agar di dalam panjang usiamu itu kesempatan itu kamu bisa berpikir man tadzakkara ya bagi orang-orang yang mau berpikir tambah umurmu otomatis tambah tuwek awakmu waktumu nang mati tambah cedek ngono kon keploki lho ya apa ceritane biyen niku tambah cedek mati dikeploki tambah oke dan niki ngaji mau kita singgung wajah aku munadir dan telah datang kepadamu an-nadir orang yang memberi peringatan bukan al-bashir loh an-nadir pas tambah tuwek wis tambah nyedek sajadah ngono lho tambah tuwek sik trek-trekan ae sampean iki ngono salah wis ngambil pakaian street trek-trekan anu wis gak iso nggoroi watu sampean gak iso nggoroi tambah cedek mati sampean iki an-nadir sudah datang maka kata Allah napa faduku rasakno jaluk ditokaken berteriak-teriak dijawab ngoten lho kan wis tak kei watu awakmu biyen iki kene iso mikir faduku fama lidzalimin minnas faduku ya iku rasakno wis siksa iku rasakno fama lidzalimin maka tidak ada bagi orang-orang zalim min nasir dari pemberi pertolongan ngerti kali fama lidzalimin kata-katanya zalim penginggil wae ngoten Al-Rasul kita baladi stofaina min ibaina faminhum zalimun li nafsi. Nomor singgal zalim riye. Jadi masuk enggak ada iman, tapi lek yang zalim nafsi saged masuk kategori niki lho Mas. Wonten siksane lho. Nah, kan hati-hati. Maka pilihan kita paling mboten monggo kita sami-sami berusaha dari 3 orang yang sudah mendapatkan hidayah, asal taufik saking napa niku. Usahakan kita menjadi golongan kedua. Jangan berhenti di apa wis masuk zalimun li nafsi lah sih selamat ta sik iso mlebu nang surga aden nak iya tapi di jahanam dhisik ngoten lho nggih lha sing tengah-tengah oh mboten muktasid niku muktasid nggih masuk sik dereng pati saged ninggalaken maksiat tapi ten ibadah nggih semangat ngoten ngarepe syukur-syukur bisa sabiqul bil khairat tingkat yang tertinggi bahasa Lailatul Qadar kita singgung ngoten Imam Ghazali ngentekno golek Lailatul Qadar ono 3 tingkat, ono sing full semalam penuh
Ada yang mu'dhamul lail itu sebagian besar malam. Wonten sing wis pokok isya subuh jamaah ngene wis insyaallah entuk Lailatul Qadar. Insyaallah. Karek ningali. Kan lendep. Isyae jamaah, subuhe jamaah. Tapi mari tarawih sekak sampai subuh seumpama ngedabrus lah iki sing gara iso mlebu nang jahanam gara-gara iki mau. Dabrus ngrasani wong gawe fitnah kayak terus isya subuh jamaah tapi mantun isya mari salat tarawih ndang mulih ndang turu. Subuh ngelilir, sahur ngelilir sik saged sik aman insyaallah. Tapi sing boten lah niki sing susah. Karena itu gimana kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk menggapai ridhonya Allah, menggapai maghfirahnya Allah, dan sing sabar. Intinya nggak sing sabar. Sabar misalnya wonten tiga, wonten sabar menghadapi apa? Cobaan, ujian hidup. Ini tingkatnya paling andal. Lalu tingkat kedua ada sabar ibadah, sabar ngelakoni kesaenan, sabar berusaha dadi wong apik. Niku tingkatnya kedua. Tingkat paling tertinggi, paling susah, sabar menghindarkan diri dari maksiat. Niku sing paling niku. Kon tarawih, kon darusan semangat sabar ngene. Soale sik kok ganjarane ngene. Mulai gelem darusan, insyaallah ono gorengane, ono anu ya. Ayo. Sabare, tapi sabar ninggalno hibah, sabar ninggalno namimah, kidip, nador syahwat kan. Wah, betul. Ini sing paling top. Kita sami-sami usaha dan nyuwun pada Allah. Nyuwun mateng Gusti Allah, semoga kita semuanya kita dosakan tiang-tiang yang sabar. Selain kita berupaya, satu-satunya langkah kita berusaha terus yang sabar. Paling boten tentu ada dua surat Yasin wonten dan surat As-Saffat wonten kenang-kenangan yang Buya sih. Kula sing awal-awal mondok teng Jogja kali Buya sing akeh maca ayat iki le maos bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kalau sih nggak paham, opo karena Buya ngkon aku sing akeh. Kalau kita cek ten maknane, ten artine, terus ten tafsire, ngene karena Buya. Bima ghafara li rabbi. Maksudnya itu harapan. Ya. Harapan agar kita selalu mendapatkan maghfirah saking Gusti Allah, ampunan. Karena kita banyak salahnya. Diakui atau tidak, kita ini kata salah. Bima ghafara li rabbi. Kelawan opo ghafara ngapura li nang aku sapa rabbi pangeranku. Wajalani dan menjadikanku minal mukramin. Dari golongan orang-orang yang dimuliakan. Dimuliakan apa? Dimuliakan Allah karena paling taufik hidayah kan Gusti Allah. Taman wiritan. Terus wonten sing tunggali kenangan kali Buya bukan wiritan diparingi Buya. Niku singen bentuk protes kula ten Buya. Kenang-kenangan kali Buya. Quran surat As-Saffat ayat 102 niku. Kono nggih singen Buya kadang kita tidak tahu jika diutus Buya napa terus Buya wonten. Ya termasuk apa yang kita lakukan pada malam hari ini atau malam-malam sebelumnya sampai murid-muridi Ramadan, murid-muridi rumah jamaah, gubuk bambu, nopo ini salah satu upaya kita ya, untuk murid-muridi apa yang diperjuangkan oleh Buya dulu. Ya, bahasanya ya dengan caranya masing-masing, Gus Ali dengan caranya, Gus Afak dengan caranya, kita dengan caranya masing-masing. Ya, tujuannya gitu, namun ini murid-muridi sing rosaken nopo sing nanti diajaraken kali Buya, nopo sing nanti diwasiataken, apa yang pernah dicontohkan ya, bisa kita ucapkan, saya ucapkan dulu nganggutan ayat ini dan sekarang kita yang mengucapkan, kita tekankan dalam diri kita manut sopo jare Buya wis manut Buya, mungkin jamaah-jamaah yang menangi Buya dulu dan Quran surat As-Saffat niku setelah Nabiullah Ibrahim memberitahu pada Nabi Ismail, aku ngambengi ngimpi belai awakmu ya apa? Responmu ya apa? Maka jawaban anak kepada ayahnya, ya abatif al matukmar. Wahai ayahku, if'al, kerjakan matukmar. Apapun yang diperintahkan. Sinten yang merintah? Gusti Allah. Napa mawon sing diperintahkan Gusti Allah, walaupun itu kelihatannya menyakitkan, dibelah lho Pak niki, Pak. Ngimpine niku, aku ngimpine Nabi niki wahyu.
Ngimpine hawan senes wahyu, mboten usah ditomboki, mboten usah. Nah iki ngimpine nabi wahyu. Le, aku mambengi iku ngimpi beleh awakmu. Ya apa kok? Mboten aku ngimpi jewit awak, mboten jewit lho niki. Beleh, kenal. Maka Nabi Ismail dengan sikap pasrah, dengan sikap penuh keyakinan, keimanan, ya, if'al dengan lampahi ma tu'mar, apapun sing sampun diperintahkan. Satajiduni, semoga. Satajiduni bermakna doa. Satajiduni, semoga engkau mendapatiku minas sobirin, termasuk golongan orang-orang sing sabar. Jaluk nang Gusti Allah. Singen jenengan mungkin sing nate hubungan kali Buya sing sinten Mas Imam, Cak Takim, yo napa singen Buya kongkon ngene. Kaya wabot, kaya waduh biyen dukane Buya napa. Kan iki coba nganang-angan mari. Hasilé napa? Olehe napa? Nek terus angan iya ya bener Buya. Pun Buya nggih kalau terusaken mugi-mugi kalau termasuk yang sabar. Maten tok mawon. Manut nang tuwa, manut nang guru. Insyaallah pun karena dengan kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang mboten setimpal yang sabar nih, balasan yang luber-luber. Ya. Dalam bahasa Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Ganjarane tiyang sing sabar niku bighairi hisab. Mboten wonten hitungane. Ya napa mboten hitungane. Kalkulatore mboten cukup bedanya itu. Niku ganjarane tiyang sabar. Makanya ini semoga pun bismillah ya, sampai akhir Ramadan monggo saestu kita berusaha semaksimal mungkin sing sabar ya dalam hal apapun sing sabar ya. Karena Ramadan juga bulan untuk melatih kesabaran. Mungkin kita sudah termasuk golongan orang-orang yang sabar, orang-orang yang diberi kesabaran oleh Allah, dijadikan orang-orang yang mampu untuk bersabar dengan segala situasi dan kondisi di akhir zaman yang penuh fitnah ini. Mungkin Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, memberikan umur, ilmu, rezeki yang barokah sewaktu-waktu umat Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim ila yaumiddin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya man la yud'a bihadzal ismi siwah, ya man laisa lana ghairuhu ilah. Undur ilaina ya Allah, undur ilaina ya Allah, undur ilaina ya Allah. Wa'aqbil biwajhikal karim alaina wa amilna bilutfikal jamil waf'al bina minal jamil ma anta ahlu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allahumma inna na'udzubika min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa na'udzubika min hizzika wa kashfi satrik wa nisyani dzikrik wal insirafi an syukrik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waf'al kadzalika biwalidina wal hadirina wa jami'al muslimin. Ya muhawwilal ahwal hawwilna ila ahsani hal wa afina min ahwali ahli dhalal. Allahumma afina min balaik wa uzina syukra na'maik wa adikna barda afwik wa halawata munajatik. Allahumma ma qadaita alaina min amrin fahfat alaina fihi al-aqla wad din. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al aqibatahu rasyada. Allahumma rizqna wa ahbabana abadan wal muslimina ila yaumiddin. Minal ukuli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minal afiyati akmalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma farajakal qarib, Allahumma satrakal jamil, Allahumma awaidakal hasanatal hasanatal jamilah. Ya qadimal ihsan ihsanukal qadim, ya daimal ma'ruf ma'rufakad daimud daimud daim, ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama fi kulli hinin abadan ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ashabil anbiya'i wal mursalin adada ni'amillahi wa ifdali walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul bisiril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma wa zainal adari